Itu bahaya loh bang, bawa motor satu tangan begitu sambil gendong anak, ya ampun. Teman-teman, ini tidak patut dicontoh ya. Sebenarnya sepanjang film ini gak ada yang bisa dicontoh dari dia sih ya. Gak apa-apa, gua bisa. Gua mau nyamper bini gua. Mantan bini kali, kan lo usir kemarin. Enggak, gua belum pisah. Kan gua belum ngomong talak. Loh, udah lah, orang udah lo usir kok. Tapi gua belum ngomong talak. Sama aja bang, itu jatuhnya talak. Belum, gua tuh ngusir gak pakai niat. Lah niat, belajar agama lagi lu sono. Emang bener, talak kan hak gua. Berarti kita 1000 kali ngusir bini juga boleh tuh. Selama belum ngomong talak ya enggak lah. Enak banget jadi laki ya, bini udah kayak kucing. Enggak, gua sayang sama dia. Dia bini gua. Bacot, tai. Enggak, gua gak di pihak lu bang, lu tolol. Sekarang gua tanya, talak tuh haknya siapa coba? Sekarang gua tanya, kemarin ngusir dia niatnya apa coba? Ya gua cuma emosi. Lu tuh sebenarnya sadar gak sih yang lu lakuin tuh salah bang? Maksudnya gak mungkin dong lu bisa membenarkan kasar sama bini. Dari segi apa lu bisa benarkan kasar sama bini? Emang lu gak pengen apa punya rumah tangga yang damai aja gitu? Gak usah dikit-dikit berantem gitu? Gua juga nggak tahu gua kenapa. Lu cuman terlalu ngikutin nafsu aja gak sih bang? Bisa jadi. Bisa jadi juga. Ini kesempatan lu taubat kan bang? Allah ngasih lu kecelakaan kayak gini buat ngasih teguran, bisa aja kan bang? Anak gua mana? Anak gua mana, Bre? Bu, anakku mana, Bu? Si Fauzan mana? Ada kok, ada. Kamu istirahat aja dulu. Dia gimana sekarang? Bye-bye aja. Iya. Aku mau lihat, Bu. Di mana, Bu? Nanti aja, kata dokter. Aku mau lihat sekarang. nggak boleh, Dia di mana, kamu Bu? masih Dia di begini. mana, Bu? Iya, Aku mau iya, lihat. nanti Bre, bisa. anakku di Udah, mana, sabar, Bre? sabar Anakku dulu, di mana? ya. Makanya, Jangan Bu. jangan Anakku maksa, di Bang. mana? Jangan maksa, Anakku di dengerin mana? Papa. Papa, mau kemana? Udah kamu istirahat dulu, jangan kemana-mana dulu. Mama? Lu tahu nggak bang, kenapa talak itu cuma boleh 3 kali? Simpelnya gini, hak talak itu milik suami, itu buat ngasih power ke suami sebagai kepala rumah tangga, tapi nggak sepowerful itu juga. Maksudnya biar otaknya dipakai juga, nggak seenak jidat lu aja. Ini kan anak orang nih, bini lu kan orang juga gitu kan. Dia nggak ada tiba-tiba langsung gede. Tumbuh dulu dia, digedein, dibesarin, dirawat sama orang tuanya. Lu enak terima dia mau udah gede. Dia udah relain diri dia jauh dari orang tuanya yang udah ngegedein dia selama ini buat jadi istri lu. Dari sekian banyak cowok yang dia pilih tuh lu, harusnya lu merasa beruntung dia mau. Lu perlakuin dia kayak bukan orang. Lu usir sekali, lu minta balikan. Usir 2 kali, balikan lagi. Usir 1000 kali, ini apaan bang? Jadi mau tetap jalan apa kagak nih? Ini orang bukan kucing. Dia punya harga diri juga, punya kehormatan juga. Makanya dibatasin cuman boleh 3 kali. Aku minta maaf, Mah. Ini teguran dari Tuhan. Aku benar-benar minta maaf. Udah, kamu gak boleh banyak pikiran dulu ya. Tapi kamu mau maafin aku kan? Udah, yang penting kamu pulih dulu. Kamu maafin aku nggak, Mah? Iya. Ya apa? Iya, aku maafin, udah. Menurut gua suami yang kasar sama istri itu cowok yang malas mikir bang. Kenapa? Kan ceritanya bininya ngapain nih, salah apa gitu. Gak nurut sama lakinya gitu kan. Nah yang benernya itu suaminya harusnya mikir kenapa dia gak nurut ya. Apa karena gua gak nyari duit? Apa karena gua gak bisa dipercaya karena gua kasar? Atau bisa juga datang dari dianya. Dia kebanyakan dengerin kata orang atau kebanyakan main TikTok. Bisa jadi juga dia merasa di atas gua, gak merasa butuh gua. Bisa jadi gua gak pernah sampein agama ke dia, makanya dia gak ngerti. Karena otak gua gak nyampe, pusing, ya udah gampangnya aja deh gua gampar bini gua. Itu orang malas mikir tuh bang. Dari beberapa orang yang ngobrol sama gua yang ngalamin kasus kayak gini, gua nangkap satu pattern bang. Cowok-cowok ini gak pernah cerita. Mereka cenderung malu kalau cerita karena sadar mereka lagi salah. Mereka merasa masih bisa ngatasin, merasa powernya paling tinggi di rumah tangga, jadi semua udah di tangan dia. Padahal mereka gak sadar, mereka gak ngerti cara ngatasin hawa nafsunya sendiri. Tapi di satu sisi, mereka sendiri juga bingung, kok gue jadi gini ya? Kenapa jadi begini sih? Jadi mereka merasa bisa ngatasin, tapi mereka juga sebenarnya bingung gimana ngatasinnya. Kalau lu orangnya, coba deh ngobrol sama orang yang lu bisa percaya. Percaya kalau orang itu ngerti, ilmunya banyak, punya solusi, dan lu percaya dia bisa jaga privasi lu. Dan lakuin itu semua bang, karena Allah. Karena lu yakin Allah gak pengen lu cerai. Karena lu yakin Allah gak mungkin salah pilihin lu pasangan. Insya Allah itu hitungannya jihad bang. Insya Allah hidayah datangnya dari orang itu. Gak apa-apa kok merasa capek, gak apa-apa merasa gak kuat. Tapi jangan biarin setan masuk ke dalam badan lu, ngotak-ngatik dada lu, sampai akhirnya lu udah bukan lu lagi, tapi kayak si Reno tadi. Mudah-mudahan Allah kirim orang itu buat jadi penolong, jadi pemberi solusi. Cerita aja bang, jangan dipendem. Fauzan gimana keadaannya, Mah? Ya udah meninggal lah. Kita harus selalu niatin bang, kita menikah itu karena Allah. Selain karena emang harusnya begitu, itu juga yang bikin rumah tangga kita kokoh. Bini gua gak nurut. Oh, bini yang gak nurut ini kan pemberian dari Allah. Allah pasti marah gua kasar sama bini gua. Allah pasti ngasih gua akal buat ngadepin bini gua yang lagi gak nurut. Allah pasti ngasih gua keadaan begini karena Allah tahu gua mampu ngelewatin. Allah pasti ngasih tunjuk gua kok. Gua gak bakal ngasih lo gambaran manisnya doang bang. Menikah tuh pasti ada manis pahitnya. Tapi selama kita ikutin apa kata Allah, insya Allah kita mampu kok.
dari TikTok. Kapan lagi Anda? Hah? Apaan? Oh, kurang? Ya udah tambahin bang. Gratis 3 gantungan kunci Bapak Attitude 0. Lanyard Bapak Attitude 0. Stiker ucul-ucul TikTok. Dan ada muk ucul-ucul TikTok. Cepetan dibeli. Kalau nggak saya bentuk maksudnya cepetan dibeli soalnya eksklusif cuma ada 300 biji. Langsung aja DM Instagram @TikTok merchandise atau WhatsApp aja nomor yang ini nih. Bilang, "Woi, gua mau beli bonekanya, Cok. Buruan dibeli sebelum saya bentuk." Maksudnya sebelum kehabisan. Ya itu.